Uji coba Juli 2024, Bandara VVIP IKN punya spesifikasi lengkap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Bandara Naratatama, atau Very Important Person, VVIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, akan melalui tahapan uji coba pada Juli 2024. Menhub menyebut, perkembangan proyek pembangunan Bandara VVIP IKN ini telah sesuai dengan rencana. Saya lihat pembangunan Bandara IKN progresnya bagus. Pengerjaannya juga sesuai arahan Presiden, yakni tetap mempertahankan kehijauan alam sekitar. Saya harap pembangunan Bandara IKN dapat sesuai rencana, sehingga bisa diuji cobakan pada bulan Juli nanti, ujar Menhub. Dia pun memaparkan saat ini di lokasi pembangunan bandara tengah dilakukan pekerjaan lanjutan cut-fill area peribadatan, rumah dinas, perkantoran, gedung laboratorium, kantin, akses jalan perimeter barat, dan parkiran untuk VIP. Selain itu, sedang dilakukan pula penyelesaian boret pile terminal VIP dan VVIP, pembukaan jalan akses utama, serta pekerjaan land clearing di area embung. Bandara Naratatama ini dirancang dengan luas terminal 7.350 meter persegi dengan area bandara seluas 347 hektar. Landasan pacunya didesain sepanjang 3.000 meter dengan lebar atau wide body 45 meter. Oleh karena itu, bandara ini dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777, 3000R dan Airbus A380. Ini masih ditambah dengan kemampuan apron yang dapat menampung alias berkapasitas 3 pesawat berbadan besar, 1 pesawat berbadan kecil, narrow body, atau 7 pesawat berbadan kecil, narrow body, serta kapasitas helipad yang dapat menampung 3 helikopter. Spesifikasi lain Bandara VVIP IKN adalah Terminal VVIP, Terminal VIP, Parkir GSE, Pos Pemeriksaan Sisi Udara, Pos Jaga, Hanggar, Kargo, Catering, DPPU, Rumah Pompa, STP WTP, Substation Powerhouse. Terdapat pula bengkel, GSE Maintenance, bangunan ibadah, perkantoran, gedung karantina, kantin, rumah dinas, TPS, meteorologi, EOC, PKPPK, Powerhouse, Gardu PLN, ATC Tower. Adapun konsep desain terminal Bandara IKN akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan namun tetap modern, serta berorientasi alam dan ramah lingkungan. Terdapat nuansa rumah panjang, burung rangkop, dan lukisan garis lengkung khas Kalimantan. Ketiga unsur ini akan ditampilkan secara modern pada bandara dan pelabuhan. Selain pembangunan bandara dan jalan tol, pemerintah tengah menyiapkan pelabuhan baru. Pelabuhan ditujukan sebagai pendukung sektor pariwisata baru. Sejumlah daerah di Kalimantan Kota yang memiliki banyak air dan mangrove, kita akan bangun satu pelabuhan wisata yang bisa mempertontonkan atau menunjukkan wisata alam Balikpapan, sama indahnya dengan destinasi yang lain, tutur Budi. Rumah tapak jabatan Menteri di IKN mulai dihuni Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menargetkan, rumah tapak jabatan Menteri, RTJM, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, sudah bisa dihuni Juli tahun ini. Akan tetapi, tidak semua menteri bisa langsung menghuni rumahnya di IKN pada waktu tersebut. Kepastian ini disampaikan Basuki usai meresmikan renovasi dan rehabilitasi 50 sarana dan prasarana, Sarpras, Yayasan Pendidikan Putra di kantor Kementerian PUPR, Sabtu, 9 Maret 2024. Adapun per 8 Februari 2024, progres RTJM di IKN sudah mencapai 78%. Rumah tapak jabatan menteri sudah 78%, kata Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, total RTJM yang dibangun di IKN adalah sebanyak 36 unit. Kawasan rumah menteri berada di Persil 104 dengan luas 10,6 hektar dan Persil 105 dengan luas 9,1 hektar.
Kendati belum sepenuhnya rampung, sarana dan prasarana pendukung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara akan siap digunakan Presiden Joko Widodo baru pada Juli 2024. Hunian penunjang untuk aparatur sipil negara dan personel pertahanan keamanan juga disiapkan bertahap. Menyambut Presiden Jokowi yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, sejumlah sarana prasarana harus sudah rampung. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga, saat dihubungi Kompas, Senin, 11 Maret 2024, menjelaskan, kantor Presiden, Istana Presiden, dan lapangan upacara yang akan digunakan pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 akan sudah siap pada Juli 2024. Saat ini, pengerjaan kantor Presiden dan Istana Presiden terus dilanjutkan. Prediksi ekonom soal nasib IKN jika Prabowo jadi presiden. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Esther Sri Astuti memberikan pandangan terkait nasib Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di era Prabowo Subianto jika kelak terpilih jadi presiden. Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Kendati demikian, Esther mengatakan prosesnya bakal tetap tidak mudah. Esther menilai perpindahan ibu kota itu bukan hal yang sederhana. Ia mengatakan para aparatur sipil negara, ASN, akan dipindah ke IKN, tentu keluarga ASN pun biasanya ikut pindah. Untuk menampung mereka, pembangunan infrastruktur harus digenjot juga. Nanti anggarannya kan tidak hanya untuk bangun gedung, tetapi harus infrastruktur lainnya, jalannya, dan seterusnya, tutur Esther dalam podcast Money Honey. Tak berhenti sampai di situ, saat ibu kota pindah, tentu sistem pun akan pindah. Menurut Esther, hal ini tidak efektif. Apalagi, jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ia lantas menyinggung teori Solo Growth yang menyatakan salah 3 faktor pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan sumber daya manusia, modal, dan penguasaan teknologi. Pembangunan IKN tidak begitu genting dibandingkan 3 faktor itu. Soal investasi, Esther menilai asing sebenarnya tertarik untuk berinvestasi di IKN. Terlebih, Indonesia merupakan destinasi negara untuk berinvestasi terfavorit setelah Cina dan Vietnam. Namun, masih ada sejumlah permasalahan yang membuat mereka maju mundur. Permasalahan itu, imbuh Esther, seperti pembangunan infrastruktur yang belum merata hingga kepastian hukum. Masih tidak pasti hukumnya, regulasinya. Ganti menteri, ganti regulasi. Ganti presiden, ganti ini itu, jelas Esther. Memang, pemerintah memberikan insentif pajak untuk investor asing. Namun, ia melihat masih banyak investor yang kebingungan cara mengajukan itu. Nah seperti itu, yang membuat kita sekarang masih relatif tertinggal dari Cina dan Vietnam, tutup Esther.